Kamu siap? Wah, laba-laba besar. Di sana. Itu tarantula. Bukan. Kurasa itu laba-laba corong. Oke, gigitan laba-laba ini berpotensi mematikan. Aku akan taruh ini dan coba membujuknya masuk. Masuk. Menjelajah jejak. Benua Australia bisa dibilang sebagai benua paling berbahaya di dunia. Aku yakin saat imajinasi kamu mulai menjadi liar, kamu mungkin berpikir tentang direnggut dari tepi sungai dan dimakan hidup-hidup oleh buaya air asin raksasa. Atau mungkin kamu membayangkan betapa mengerikannya jika kamu tersandung dan digigit oleh salah satu ularnya yang sangat berbisa, seperti ular coklat timur. Namun, bukan hanya reptil yang perlu kamu waspadai. Malam ini kita akan menjelajah pinggiran Sydney, yaitu kota terpadat di Australia, yang juga merupakan rumah bagi laba-laba paling mematikan di dunia, laba-laba corong Sydney. Berbekal sepasang taring besar dan racun yang sangat berbahaya, karena satu gigitan laba-laba ini saja mampu membunuh manusia. Kedengarannya mengerikan, tapi laba-laba ini agak sulit ditangkap dan cenderung menghindari manusia dengan cara apapun. Faktanya, mereka ini agak sulit ditemukan karena membangun liang berbentuk corong berlapis sutra di bawah batu atau kayu gelondongan yang membusuk membuat mereka tersembunyi dan tidak terlihat. Ada semut. Hati-hati ya. Ayo ke belakang pohon itu dan membalikkan gelondongan kayu. Jadi kecuali kamu seperti aku yang membalik puing-puing di lingkungan sekitar, kemungkinanmu menemukannya sangat kecil. Kamu siap? Coba angkat ini. Laba-laba besar. Di sana. Itu tarantula. Bukan. Kurasa itu laba-laba corong. Di sana, barusan keluar dari batang kayu. Coba lihat perutnya di sana. Astaga. Itu pasti laba-laba corong. Tunggu, aku harus memasukkannya dalam wadah ini. Ya ampun, kamu lihat? Untung aku mengambil batang kayu dari sisi lain. Dia terkubur tepat di bawah sana. Itu ada yang kecil, bro. Itu laba-laba corong yang besar. Tidak. Ini pasti laba-laba corong. Oh, oke. Wah, laba-labanya besar. Kayaknya nggak cukup ini. Mario punya yang besar lagi nggak? Ya, aku pikir aku punya di dalam tasku. Tunggu bentar. Aku coba mencabut rumput sekitar Itu sini dulu. tarantula, Dia bergerak. Cepat. Ini. Oke, gigitan laba-laba ini berpotensi mematikan. Aku akan taruh ini dan coba membujuknya masuk. Aku akan coba giring masuk ke dalam wadahnya. Nah, mereka ini nggak bisa lompat, tapi akan menyerang ke depan. Masuk. Ini dia. Wow, coba lihat ini. Oh ya, Ini 100% laba-laba corong. dan itu besar. Wow, kita nggak bisa ngelewatin momen ini untuk dekat di kamera. Oke, aku ambil tasku lalu kita ke arah batu itu. Wow, itu tadi tidak bisa disangka lagi. Seekor laba-laba corong. Dan pertanyaannya adalah, ini spesies apa? Aku mau cari batu yang datar. Kalau itu gimana? Ini? Ya, tampak bagus. Atau yang itu? Apa itu oke? Ya, itu bagus. Mari kita lihat apa dia akan duduk di atas batu seperti itu saja. Ya, ini bagus. Wow, Mari kita lihat. itu sangat mengintimidasi. Ya, ini seperti tarantula. Aku tahu kamu bilang apa itu tarantula atau laba-laba corong. 100% yakin ini laba-laba corong. Salah satu cara untuk mengidentifikasi spesies ini adalah karena mereka memiliki cephalothoraks yang sangat botak. Mereka punya bulu di kaki dan juga di perut. Tapi begitulah cara kamu mengenali laba-laba corong. Dan itu tadi tempat yang tepat untuk menemukannya. Di bawah batang kayu tempat mereka menunggu dan menyergap mangsanya. Dan mereka juga tentu saja akan berada di dalam liang dengan sistem laba-laba corong kecil itu. Apa aku senang mengambil kayu tadi? Dari ujung seperti tadi. Nah, jariku tidak terselip di kayu gelondongan. Aku berada di sisi atas. Selalu ambil kayu dari area yang dapat kamu lihat. Karena kalau kamu selipin jari kamu ke bawah, kamu memegang laba-laba itu dan kamu digigit, kamu pasti akan masuk ke rumah sakit. Tidak diragukan lagi. Oke, sekarang ini agak sulit untuk melihat ke dalam kontainer ini. Jadi, aku mau coba mengeluarkan dia dan taruh di batu ini. Dan kita akan ambil gambarnya. Kamu siap? Oke, aku bantu nyalain lampu sebentar. Oke, ini sudah mulai gelap juga. Oke guys, lampunya sudah terpasang sekarang. Dan di bawah cahaya, laba-labanya jadi terlihat lebih menakutkan. Seperti yang kamu lihat, kilau pada kaki dan cephalothoraxnya.
Laba-labanya sudah membentuk sedikit jaring dalam wadah itu. Dan juga, kupikir kita siap. Ayo kita keluarkan laba-laba ini dari wadah dan kita lihat apakah dia akan bertahan di batu ini. Nah, ini adalah spesies laba-laba yang sangat agresif dan seringkali mereka tidak akan lari. Namun yang akan mereka lakukan adalah berdiri tegak dan memperlihatkan taring-taring serta kaki-kaki depan mereka. Oke. Kita harus sangat hati-hati. Ya, aku hanya secara perlahan-lahan akan menurunkan ini. Dan mari kita lihat apakah dia akan merangkak keluar. Itu dia. Oke. Aku akan coba membuatnya tetap diam. Tetet, mau kemana? Mungkin aku akan melakukan ini. Dia lebih tenang di dalam wadahnya. Ya, gitu juga bisa. Gimana Mario? Aman. Ini laba-laba yang benar-benar bahaya. Bahkan lebih bahaya dari laba-laba pengembara. Wah, oke. Lihat kakinya yang bengkok, yang memungkinkannya berpegangan di ujung wadah. Aku mau coba gini, mungkin kalau aku taruh wadah di atasnya dan biarkan dia di sana selama beberapa saat. Nah, salah satu alasan gigitannya begitu parah adalah karena saat mereka menggigit, taring mereka begitu panjang dan menancap padamu, bertahan dan terus memompa racun. Dan tidak seperti laba-laba Black Widow atau laba-laba punggung merah yang mungkin akan memberikan kamu gigitan peringatan. Gigitan dari spesies laba-laba ini penuh dengan racun sebanyak yang bisa kusuntikan. Oke, mari kita coba ini. Posisi rekam sudah bagus kan? Ya. Inilah dia. Wow. Dan untuk perbandingan, lihat seberapa besar ini di sebelah tanganku. Aku tidak mengalihkan pandangan dari arachnida ini. Inilah jarak terdekat yang berani aku lakukan. Oke Mark, kita coba ini. Kita akan mencoba untuk dari posisi diamnya di sana. Dan seperti semua spesies laba-laba, kamu bisa melihat 8 kaki yang sangat jelas. Tapi mereka juga memiliki pedipalpus yang panjang di bagian depan. Dan itu membantu mereka untuk mencengkeram mangsanya. Dan mereka berdiri tegak, mereka memperlihatkan taring-taring itu. Dan taring mereka sangat panjang. Dalam beberapa kasus lebih panjang daripada beberapa spesies ular di Australia. Nah, salah satu alasan laba-laba ini dianggap sangat berbahaya adalah karena mereka sering ditemukan di daerah pemukiman. Dan laba-laba corong Sydney khususnya sering ditemukan tepat di halaman belakang rumah orang. Itulah kenapa mereka memberitahu kamu jika kamu sedang bekerja di kebun, pastikan kamu mengenakan sarung tangan. Karena bisa saja tanpa sengaja mengambil salah satu benda ini. Benda ini menggigit ujung jarimu dan kamu mungkin melihat gejalanya hanya dalam waktu 15 menit. Kamu pasti akan menyadarinya. Taringnya cukup panjang untuk mengeluarkan darah, tapi kamu akan segera merasakan denyutan di jari kamu. Dan tak lama kemudian kamu akan merasakan kesemutan di mulut dan bibirmu. Nah, jika kamu digigit oleh salah satu laba-laba ini, kamu perlu memberikan tekanan pada seluruh lengan. Jadi katakanlah kamu digigit di bagian atas jari kamu, pasang tali kompresi di sepanjang lengan kamu. Itu akan membantu memperlambat pergerakan racun ke dalam tubuh kamu. Wah, ini mengesankan. Nah, ada sekitar 40 spesies laba-laba corong yang dikenal, dengan salah satu yang paling berbahaya adalah laba-laba corong Sydney. Dan aku tidak dapat mengidentifikasi dengan tepat apakah ini Sydney atau bukan. Tapi yang ingin kami lakukan adalah membawa laba-laba ini kembali bersama kami ke peradaban. Tempat tujuan kami adalah Taman Reptil Australia. Dia bergerak. Taman Reptil Australia adalah satu-satunya tempat di Australia yang mengekstrak racun dari laba-laba ini. Lalu mereka membuat anti racun untuk orang-orang yang digigit. Jadi laba-laba yang kami temukan di sini mungkin bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Cukup keren, bukan? Mantap. Kurasa hal terbaik sekarang adalah menutupnya, menaruhnya di ranselku dan mengakhiri malam ini. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, kita akan bawa laba-laba ini ke Taman Reptil Australia. Wow, temuan yang mantap.